Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Pratiwi dengan NIM 22053060. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengauditan 2 dan dosen pembimbingnya yaitu Ibu Oktayanna, SPD MPDI. Yang mana materinya tentang teknik pengambilan sampel untuk pengujian perincian saldo. Yang mana teknik pengambilan sampel di sini itu terdapat tiga teknik. Yang pertama ada pengambilan sampel non statistik, yang kedua itu ada pengambilan sampel unit moneter, dan yang ketiga ada pengambilan sampel variabel. Yang mana di sini auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama yaitu untuk menentukan rendahnya tingkat pengecualian dari populasi. Dan yang kedua itu ada mengurangi risiko pengendalian sehingga mengurangi pengujian perincian saldo. Dan yang ketiga yaitu ada bagi perusahaan publik untuk menyimpulkan bahwa pengambilan berlangsung secara efektif terhadap audit pengendalian internal pelaporan keuangan. Yang mana saya akan jelaskan yang pertama, teknik pertama yaitu tentang pengambilan sampel non-statistik. Yang mana persamaan dan perbedaan antara pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo dengan pengambilan sampel audit juga, tapi untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Di sini dari step-stepnya, dari langkah-langkahnya, uh, antara langkah pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo dengan langkah pengambilan sampel audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, dia itu sama, yaitu yang pertama itu ada merencanakan sampel. Yang mana merencanakan sampel, langkah pertama itu mereka harus menetapkan tujuan dari pengujian audit. Dan yang kedua itu adalah menentukan adanya pengambilan sampel. Dan yang menjadi perbedaannya itu yaitu yang ketiga menetapkan salah saji. Menetapkan salah saji ini pada langkah pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian atas saldo. Sedangkan untuk langkah pengambilan sampel audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, dia itu menetapkan kekhasan dan kondisi pengujian. Yang selanjutnya, dan di sini cuma satu perbedaan. Dan persamaannya itu ada menetapkan populasi untuk langkah selanjutnya, menetapkan audit, menetapkan unit pengambilan sampel, menetapkan salah saji yang dapat diterima, menetapkan risiko yang dapat diterima atas kesalahan, menstimasi salah saji dalam populasi, menentukan jumlah sampel. Dan yang kedua itu memilih sampel dan melakukan prosedur audit, yang mana sama-sama memilih sampel, yang kedua melakukan prosedur audit. Dan yang ketiga yaitu ada mengevaluasi hasil, yaitu membuat generasi dari sampel ke populasi, menganalisis salah saji, menentukan keterterimaan populasi. Adapun yang kedua yaitu adapun dampak dari ARACR dan ARIA terhadap pengujian substantif. ACAR yaitu acceptable risk of accessing control risk to law, atau risiko yang diterima jika risiko pengendalian yang terlalu rendah. Pengendalian diyakini tidak efektif itu dari risiko pengendalian itu 100%. ARACR itu 100%. Tidak melakukan pengujian pengendalian menggunakan tingkat ARIA rendah, melakukan pengujian substantif yang luas. Sedangkan pengendalian yang diyakini sangat efektif itu diawali dengan mengurangi risiko pengendalian, mengurangi ARACR, melakukan pengujian pengendalian, menggunakan ARIA tinggi, melakukan pengujian substantif yang cukup. Selanjutnya itu adanya hubungan antara faktor yang mempengaruhi ARIA terhadap dampak terhadap ARIA dan jumlah sampel yang dibutuhkan dalam pengambilan sampel audit. Faktor yang mempengaruhi ARIA itu yaitu ada 4 faktor. Yang pertama ada efektivitas pengendalian internal, ada pengujian substantif atas transaksi, ada risiko yang dapat diterima, prosedur analisis. Sedangkan contohnya sendiri yaitu ada pengendalian internal efektif.
Tidak ada pengecualian yang ditemukan dalam pengujian substantif atas transaksi. Kemungkinan terjadi kebangkrutan rendah. Prosedur analitis dilakukan tanpa adanya indikasi salah saji. Dampak terhadap ARA itu tentunya bertambah-bertambah sementara jumlah sampel berkurang. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi jumlah sampel untuk pengujian perincian saldo. Yang pertama itu faktornya ada risiko pengendalian. Yang mana risiko pengendalian ini sampel kecilnya rendah, sedangkan sampel besarnya tinggi. Dan kedua itu ada hasil dari prosedur substantif lain terkait dengan asumsi yang sama, mempengaruhi risiko yang dapat diterima atas kesalahan penerima. Sampel kecilnya itu memuaskan, sedangkan sampel besarnya tidak memuaskan. Selanjutnya itu ada risiko audit yang dapat diterima, yang mana sampel kecilnya tinggi, sedangkan sampel besarnya rendah. Dan selanjutnya itu ada salah saji yang dapat diterima untuk akun tertentu, itu sampel kecilnya besar dan sampel besarnya tinggi. Rumus untuk menghitung pengujian non non statistik di sini itu atas perincian jumlah sampel saldo berdasarkan audit sampling formula AICPA. Yang mana dengan rumusnya jumlah populasi tercatat dibagi dengan salah saji yang dapat diterima dikali faktor asuransi sama dengan jumlah sampel. Oke, teknik yang kedua yaitu ada pengambilan sampel unit moneter, yang mana pengambilan sampel di sini yaitu metode pengambilan sampel statistik yang paling umum untuk pengujian perincian saldo, karena prosesnya cukup sederhana namun hasilnya dapat dinyatakan dalam rupiah. Adapun yang menjadi perbedaan dalam monetary unit sampling atau MUS di sini, yang pertama yaitu ada definisi dari unit pengambilan sampel sebagai nilai uang individu, yang mana yaitu berfokus pada nilai uang individu sebagai unit sampel. MUS secara otomatis menekankan pada unit fisik dengan saldo tercatat yang lebih besar. Oleh karena sampel diambil berdasarkan nilai uang individu, maka sebuah akun dengan saldo besar memiliki kesempatan lebih besar untuk dimasukkan dibandingkan dengan saldo yang kecil. Dan yang kedua yaitu ada setiap akun menggunakan penilaian awal materialitas dan bukan salah saji yang diterima. Yang artinya aspek untuk lainnya dari MUS adalah penilaian awal materialitas yang secara langsung menentukan jumlah salah saji yang dapat diterima untuk proses audit setiap akun. Sebagai contoh hal sederhananya, yaitu diasumsikan auditor memutuskan bahwa penilaian materialitas seharusnya sebesar 60 juta. Untuk seluruh laporan, materialitas jumlah 60 juta akan digunakan sebagai salah saji yang dapat diterima oleh seluruh penerapan MUS, yaitu persediaan piutang, dagang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada pemilihan sampel dilakukan menggunakan PPS. Sampel unit moneter dipilih dengan menggunakan proporsi probability jumlah sampel PPS sampel selection. Dan selanjutnya yaitu ada generasi dari sampel ke populasi ketika salah saji tidak ditemukan dengan menggunakan MUS. Diasumsikan bahwa auditor mengonfirmasikan suatu populasi piutang dagang atas kebenaran nilai moneternya. Berdasarkan hasil sampel dari batas salah saji dalam tabel, auditor dapat menyimpulkan dengan risiko pengambilan sampai 5% bahwa sebanyak 3% dari unit moneter dalam populasi tidak menggunakan salah saji. Dari keterangan di sini itu ada pun kekurangan yang terdapat di dalam MUS di sini. Yang pertama itu total batal salah saji yang dihasilkan saat ditemukan salah saji mungkin terlalu tinggi sehingga tidak dapat digunakan auditor. Hal ini karena metode evaluasi dengan sendirinya bersifat konservatif ketika salah saji ditemukan dan kadang-kadang menghasilkan batas jauh melebihi materialitas. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan jumlah sampel yang banyak. Dan yang kedua yaitu sulit dalam memilih sampel PPS.
probability professional to size dari populasi besar tanpa bantuan kontemporer. Dan yang ketiga, teknik ketiga yaitu ada pengambilan sampel variabel yang mana beberapa teknik salah saji yang dihasilkan, beberapa teknik pengambilan sampel terdiri dari klasifikasi metode umum yang disebut pengambilan sampel variabel itu ada estimasi perbedaan, estimasi risiko, dan estimasi rata-rata per unit. Yang menjadikan perbedaan antara pengambilan sampel variabel dengan non-statistik. Yang pertama itu ada distribusi pengambilan sampel, yang mana diasumsikan bahwa auditor sebagai eksperimen mengambil ribuan sampel rata-rata yang berulang dengan jumlah yang sama dari satu populasi data akuntansi dengan nilai rata-rata. Dan yang kedua yaitu ada inferensi statistik, yang mana auditor yang dengan pengetahuan mengenai distribusi pengambilan sampel dapat menarik kesimpulan. Contohnya saja yaitu diasumsikan bahwa auditor mengambil sampel dari populasi dan menghitung 46.000 dan SE sebesar 9.000. Kita sekarang dapat menghitung interval keyakinan dari rata-rata populasi menggunakan logika yang diperoleh pemahaman distribusi pengambilan sampel. Adapun metode tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada 3 metode. Di sini akan saya jabarkan. Yang pertama itu estimasi perbedaan, yang mana auditor menggunakan estimasi perbedaan untuk mengukur total jumlah salah saji salah saji, salah saji dalam populasi ketika nilai tercatat dan nilai yang diaudit muncul di setiap bagian dengan dalam sampel. Dan yang kedua itu ada estimasi risiko, yang mana estimasi risiko sama dengan estimasi perbedaan, kecuali auditor menghitung rasio antara salah saji dan nilai yang mereka tercatat, lalu memproyeksikannya ke populasi untuk mengestimasikan total salah saji populasi. Dan yang terakhir itu ada estimasi rata-rata per unit, yaitu audit berfokus pada nilai yang diaudit dibandingkan jumlah salah saji untuk setiap sampel. Adapun risiko pengambilan sampel, yaitu ARIA yang dapat diterima atas kesalahan adalah risiko statistik yang diterima auditor bahwa populasi secara material telah salah saji. ARIA merupakan hal serius bagi auditor karena memiliki dampak hukum atas pengambilan keputusan terhadap kewajaran penyajian suatu akun ketika akun tersebut salah saji secara material. ARIR adalah risiko statistik yang muncul akibat auditor menyimpulkan bahwa populasi secara material telah salah saji, padahal tidak. Yang di sini akan menyebabkan ARR memengaruhi tindakan auditor hanya jika mereka menyimpulkan bahwa suatu populasi tidak disajikan secara wajar. Mereka biasanya akan menambah jumlah sampel atau melakukan pengujian lain. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan saya salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.